Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pembelaan Allah yang menyertai kita sampai pada pagi hari ini. Sehingga kita mau terbuka hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pagi ini saya beri judul Pembela Orang Percaya. Sama-sama kita buka dalam kitab Roma 8 ayatnya yang ke-34. Roma 8 ayat 34 berbunyi demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Puji nama Tuhan. Dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, pembela berarti adalah advokat atau seseorang yang dipercaya, yang ditunjuk untuk membela seorang terdakwa. Ya, jadi di dunia ini ketika ada terdakwa maka ada pembela, ada advokat untuk memberikan perlindungan hukum sehingga terdakwa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Nah, dalam kitab Roma ini dikatakan bahwa ternyata saya dan saudara sebagai orang-orang percaya kita punya pembela. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa pembela kita itu Yesus Kristus. Di mana dia sudah mati, dia bangkit, bahkan dia naik di surga. Dan saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita tahu bahwa dari sampai sekarang ini, iblis dia bekerja untuk mendakwa setiap anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi. Dia selalu datang mengatakan kepada Bapa, dia sampaikan setiap dosa-dosa umat-umat percaya. Dia bahkan hari-hari ini mungkin di antara kita ada berbagai macam tuduhan, dakwaan datang dalam hidup kita. Emang itu adalah pekerjaan iblis dari semula. Dia datang untuk mendakwa kita. Setiap kita punya masa lalu, setiap kita punya kesalahan. Dan segala macam cara iblis lakukan untuk mendakwa kita. Tetapi bersyukur Roma mengatakan bahwa kita punya pembela. Dan pembela kita itu adalah Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan bandingkan di dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-15. 2 Samuel 21 ayat yang ke-15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 15 ini ada kalimat berkata ketika terjadi lagi peperangan. Ya, berarti menunjukkan bahwa sebelum peperangan yang dialami Daud dalam ayat ini, sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa peperangan yang terjadi. Bukan hanya satu. Tetapi kalau saudara boleh membaca kisah tentang Daud, dia mengalami begitu banyak peperangan. Dari Daud masih muda sampai Daud memegang tampuk pemerintahan, dia masih berperang. Saudara perhatikan dalam firman Tuhan dikatakan ketika begitu banyak peperangan yang dialami oleh Daud, dan tiba dalam peperangan ini, firman Tuhan mengatakan, lalu Daud berperang melawan Filistin sampai dia menjadi letih lesu. Sebagai manusia, orang-orang percaya ketika kita berada di muka bumi ini, pasti ada begitu banyak peperangan yang kita alami. Hari lepas hari firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita seperti orang yang sedang bergulat, bergumul. Nah, Daud sebagai manusia, firman Tuhan mengatakan sampai tiba satu titik dia mengalami letih lesu. Karena begitu banyak peperangan yang harus dialami oleh Daud sebagai manusia biasa. Dia ahli perang, dia ahli mengatur strategi. Tetapi fisiknya, kemanusiaannya Daud, dia mengalami letih dan lesu. Sehingga apa yang terjadi dalam ayat 16 dikatakan, Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Saudara perhatikan dua sisi yang berbalik belakang, yang sangat tidak seimbang. Firman Tuhan mengatakan pribadi Daud ketika mengalami berbagai macam peperangan, dia ada dalam satu titik dikatakan bahwa dia menjadi letih dan lesu. Sementara lawannya, dia punya tombak tembaga yang beratnya 300 sikal. Kemudian dikatakan bahwa dia punya pedang yang baru. Saudara, coba jikalau di rumah kita punya pisau, kita mau motong daging.
Jikalau pisau tersebut ada pisau yang sudah lama, biasanya dia nggak tajam. Jadi dia harus diasah supaya tajam. Tetapi Yisbi Benob dikatakan dia punya pedang yang baru. Sekali tebas saja, Daud bisa mati, Daud bisa tewas. Apalagi dia dalam keadaan letih lesu. Dia tidak punya insting bergerak cepat untuk dia berhindar dari senjata tajam Yisbi Benob ini. Tetapi saudara perhatikan, di dalam ayatnya yang ke-17 firman Tuhan berkata, tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Saudara perhatikan dalam kisah ini, satu pembela hadir dalam kehidupan Daud. Ketika dia letih, lesu dalam peperangan yang begitu banyak. Bukan hanya peperangan dari luar, tetapi peperangan yang ada di dalam merupakan hal yang terberat. Saudara tahu, anaknya sendiri berperang melawan dia. Dalam hidup kita, betapa sedihnya kita, betapa terpuruknya kita ketika kita tahu bahwa ternyata anak sendiri yang menjadi medan perang dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur bahwa ternyata di dalam medan peperangan kita ada Yesus Kristus yang tampil sebagai pembela setiap orang yang percaya, yang berseru kepada Dia. Saudaraku, Yisbi Benob datang dengan apa yang dia miliki, keperkasaannya. Iblis datang dengan dakwaan. Iblis berkata kepada Bapa, lihat orang yang itu dosanya sudah begitu banyak. Tetapi Yesus, dia yang duduk di sebelah kanan Bapa, dia menjadi pembela kita. Bahkan dalam Ibrani 7 ayat 25 dikatakan bahwa sampai sekarang dia adalah pengantara antara Bapa dan kita sebagai manusia. Yesus saat ini dia duduk di sebelah kanan Bapa, dia bukan tidak melakukan apa-apa, tetapi dia berdoa, dia membela, ada Parakletos yang menolong, membimbing. Apapun yang menjadi peperangan hidup saya dan saudara hari ini, ingat, ada Abisai secara rohani yang Tuhan siapkan bagi kita. Waktu kita letih, kita lesu sebagai manusia, kita seringkali mengalami kegagalan. Bahkan kemudian kita berpikir, ada kalanya dakwaan datang dalam diri kita mengatakan kita bagaikan pohon yang tidak berbuah. Tetapi Tuhan katakan, walaupun kita tidak berbuah, Dia mempunyai berbagai macam cara untuk membela kita, untuk menumbuhkan kita, sehingga kita dapat berbuah guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Abisai artinya Bapa pemberi, Bapa pemberi hadiah. Dalam hidup ini kita bersyukur bahwa Yesus yang kita percayai sanggup membela hidup saya dan saudara dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam kehidupan rumah tangga, suami istri sampai kepada anak-anak. Roma tadi mengatakan, Dia yang duduk di sebelah kanan Bapa, yang sudah mati, yang bangkit, yang naik ke surga, Dia menjadi pembela saya dan saudara. Sebab itu tetap percaya, ketika dalam hidup ini ada Yisbi Benob yang datang dengan tombak 300 shikal, yang datang dengan pedang yang baru yang tajam. Iblis datang dengan segala perkara-perkaranya meruntuhkan iman percaya dan saudara. Sebagai pendakwa yang ulet, dia berusaha hari-hari ini mendakwa kita sehingga kerohanian kita jauh. Kemudian kita berpikir bagaimana saya harus berlari, bagaimana saya harus membela diri kita. Bangkitkan iman percaya saudara dan saya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Pagi ini siapapun yang sedang melihat, saudara boleh buka hati saudara untuk percaya kepada Kristus Yesus. Dia yang jadi manusia untuk membela kita. Dia berbuat supaya dia menjadi seseorang yang tersalahkan karena dia adalah manusia 100% pada waktu dia datang ke bumi. Untuk siapa? Untuk membela saya dan saudara. Percaya, terima Tuhan Yesus lebih lagi hari-hari ini. Maka kita akan melihat Parakletos, penolong, pembimbing, penghibur kita akan memegang tangan saya dan saudara. Tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur karena pembela kita selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur sebab kami punya pembela yang ajaib. Dalam situasi apapun hidup kami punya pembela. Ketika iblis datang, dia mulai mendakwa kami. Bahkan di hadapan Bapa, dia mulai mendakwa kami siang dan malam. Ketika kami merasa letih dan lesu, penat seperti Daud. Tetapi Tuhan siapkan Abisai untuk menolong Daud sehingga dia tidak tewas oleh pedang, oleh tombak. Begitu juga hal yang serupa Engkau kerjakan bagi kami setiap orang yang percaya. Bahwa kami bertumbuh kepada Engkau. Bahwa kami untuk lebih berbuah di hadapan-Mu Tuhan. Kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kami. Bahkan pembelaan-Mu boleh terjadi bagi bangsa kami. Terjadi bagi pemerintahan kami. Dari Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, sampai pemerintahan tingkat RT RW terendah sekalipun. Tuhan menolong, kami berseru, kami memberkati bangsa kami. Di tengah wabah yang ada Tuhan tolong. Allah berdaulat sungguh. Di dalam waktunya Tuhan kami belajar mengerti bahwa pembelaan Allah selalu nyata dalam kehidupan kami. Tombak dan pedang tidak akan bisa menewaskan kami. Karena ada pembela yang luar biasa dalam hidup kami. Memberkati juga Tuhan para garda terdepan. Tim kesehatan yang ada, para dokter, Tuhan menolong hidup mereka. Tuhan melindungi mereka dari virus ini. Ketika mereka bekerja dengan kasih, kami mohon Tuhan perlindungan Allah nyata bagi masyarakat-Mu, bagi bangsa kami. Engkau pengendali hidup kami. Tuhan, umat-umat-Mu yang ada di COTW Temanggung ini, mulai daripada Bapak Gembala, Ibu Gembala, sampai kepada sidang jemaat-Mu tertua, sampai kepada anak-anak. Kami tahu dalam pergumulan hidup kami, di masa kesesakan sekalipun ada pembela yang luar biasa dalam hidup kami. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami pagi ini. Terima kasih Tuhan buat pembelaan-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.